kok mengharap-harap surga. Mimpi. Ya enggak? Selama ini kita mimpi. Sholatnya mimpi. Imannya mimpi. Tuhannya mimpi. Ibadahnya mimpi. Sholawatannya mimpi. Semua serba mimpi. Karena yang jadi Tuhan di hati Anda sendiri. Ya enggak? Allah wujud. Allah wajib wujud. Tapi di dalam hati kita selama ini yang wajib wujud siapa? Kan diri Anda semua. Diri kita yang merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah. Ya enggak? Allah kita tiadakan. Mestinya yang tiada manusianya. Di sini Allahnya ditiadakan. Manusianya yang ada yang jadi Tuhan. Ini yang tidak kita sadari selama ini. Kita selama ini mentuhankan setan tapi tidak terasa. Ini bukti bahwa kita selama ini beda Tuhan dengan Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya para nabi. Kira-kira bisa diterima keterangan ini? Bisa dipahami? Nah, kita di sini harus sadar diri. Coba, seumpama saya usia 50 tahun. Abdul Halim, 50 tahun kamu, 50 tahun yang lalu kamu di mana? Ada apa enggak? Wujud apa enggak? Hidup apa enggak? Kan enggak ada Abdul Halim. Enggak ada wujudnya Abdul Halim. Enggak ada hidupnya Abdul Halim. Enggak ada kuasanya Abdul Halim 50 tahun yang lalu. Yang ada siapa? Yang ada uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah, kekuasaan Allah yang ada pada kedua orang tua kita. Kita tidak ada. Tapi selama kita mengaku ada di dalam hati kita, lebih ada daripada adanya Allah, maka selamanya kita ini bergelimang dosa saja. Kelihatannya sholat, tapi sholatnya dosa. Kelihatannya ibadah, tapi berdosa. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu dengan Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ingin syafaatnya Allah dan Muhammad Rasulullah, ya harus kita bangkitkan. Apanya? Selama ini kan Muhammad Rasulullah kan dikubur. Dikubur di tiap-tiap hati Anda. Iman Anda yang dulu seperti bayi dikubur dalam-dalam. Sehingga apa? Sehingga Anda yang jadi Tuhan. Maka dari itu Anda selalu disiksa oleh Tuhan. Dengan disiksa dengan apa? Berbagai macam urusan-urusan dunia. Ditakut-takuti dengan urusan-urusan dunia. Maka dari itu lahirkanlah Muhammad Rasulullah itu di dalam setiap dada kita. Karena hamba Allah itu bukan Muhammad Rasulullah yang sudah wafat di Madinah sana saja. Hamba Allah itu seluruh manusia. Yang dikatakan Muhammad Rasulullah itu adalah seluruh manusia yang sadar di dalam hatinya bahwa dirinya ini hanyalah makhluk. Yang sadar di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah wayang, hanya baju. Masa baju bisa gerak sendiri? Kan tidak mungkin. Baju ini bisa bergerak sholat. Baju ini bisa pergi ke pasar. Baju ini bisa pergi ke dapur. Baju ini bisa pergi bekerja bila dipakai oleh pemiliknya. Tapi bila baju ini ada di almari, ya tidak bisa kemana-mana. Jadi jasad kita ini dibentuk oleh Allah sampai menjadi bayi, ya dipakai oleh uripe Allah. Kita sadar itu. Tapi selama ini kita telah merampas kuasa Allah. Kita merampas wujudullah.
di dalam hati kita tidak ada tauhid. Di dalam hati kita selama ini selalu mentauhidkan hawa nafsu daripada mentauhidkan Allah. Ya enggak? Yang ada di dalam hati kita kan hanya kita sendiri. Mana Tuhannya? Kalau tidak ada Tuhannya, mana mungkin kita disebut telah bertuhan? Kalau tidak ada Tuhannya, Tuhannya gaib. Berarti selama ini kita belum bertuhan. Apa buktinya? Sholatnya nyembah makhluk. Allahu Akbar. Di dalam hatinya, ini sholatku. Aku yang sholat. Terus iblisnya nyulik. Bro, ayo kita keluar bro. Ke pasar bro. Ayo belanja bro. Ayo lihat emas bro. Itu kan yang ada di hati kita. Berarti kan kita tidak menyembah Allah. Tapi menyembah dunia. Kalau kita tidak menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita dapat syafaatnya? Kira-kira mau bertemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Bukan untuk umat Islam saja. Seluruh manusia. Jadi yang bisa Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad saja. Coba kita buktikan di dalam Al-Quran Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apa begitu bacaannya? Kalau Nabi Muhammad saja yang Isra Mi'raj, bacaannya pasti begitu. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Berarti yang bisa Isra Mi'raj ya hanya Nabi Muhammad saja seluruh dunia ini. Akan tetapi ayatnya yang benar bunyinya Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa hambanya Allah? Hambanya Allah ya seluruh manusia inilah hamba Allah. Jadi kita pun juga pernah Isra Mi'raj. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau dibahas dengan ilmu syariat ya Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Aqsa di Madinah. Tapi bila dikaji dengan babakan tauhid, Masjidil Haram itu mana? Badan. Masjidil Haram itu tanah. Tanah yang suci. Alat untuk menciptakan cikal bakalnya badan ini. Itulah Masjidil Haram, tanah yang suci. Sehingga oleh Allah diproses. Sehingga sampai menjadi bayi. Bayi itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Jadi hakikatnya seluruh manusia ya diperjalankan Allah. Tidak jalan sendiri. Tapi kita selama ini merasa dijalankan Allah apa jalan sendiri? Kan kita selama ini merasa jalan sendiri ya kan? Sholat sendiri, masak sendiri, bekerja sendiri. Berarti kita selama ini berjalan tanpa Tuhan. Karena kita selama ini sejatinya, sesungguhnya tak pernah bertuhan. Kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita sudah taubat dari mentuhankan diri kita di hati kita, maka Allah nyata bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang menggerakkan kita, bahwa Allah lah yang menghidupkan kita. Baru sahabat Tuhannya dengan Nabi Muhammad. Muhammad bukan kamu yang lempar. Jadi Anda tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa apa-apa. Inilah bertuhan.
Berarti Anda sudah mendapatkan syafaat dari Allah. Kalau sudah mendapatkan syafaat dari Allah, pasti masuk surga. Kita mengharap-harap surga, kita mengharap-harap pahala tanpa ketemu Allah. Kira-kira bisa terlaksana apa enggak? Kalau kita contoh, Anda minta sumbangan ke Jokowi, minta dana sumbangan, tapi Anda enggak pernah ketemu Jokowi, dapat sumbangan apa enggak? Nah, sama dengan bertuhan, Anda berharap pahala, Anda berharap surga, tapi tidak pernah ketemu dengan siapa yang memiliki pahala, siapa yang memiliki surga. Kita selama ini umekar PDW. Kenapa? Karena kita sudah jadi Tuhan selama ini. Tuhannya diriku siapa? Abdul Halim. Jadi kalau kita ingin bertuhan kepada Allah, lenyapkan Abdul Halimnya, baru nyata Tuhannya. Selama ini yang sholat Abdul Halim, yang kerja Abdul Halim, yang rokok Abdul Halim, yang duduk Abdul Halim, yang berkata Abdul Halim di dalam hatiku, berarti kan tidak ada Tuhan. Berarti selama ini kita tidak bertuhan, kecuali kita mentuhankan diri kita sendiri. Berarti jangankan ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Allah saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah? Allah saja tidak kita pertuhankan di hati kita. Jadi para ibu-ibu yang menyukai kajian-kajian seperti ini bisa tonton di YouTube Uripe Allah. Ketemu saya di YouTube. Uripe Allah. Kenapa namanya kau Uripe Allah? Karena sesungguhnya hidup ini bukan hidup Anda. Kalau hidup ini hidup Anda tidak pernah mati. Hidup terus. Kenapa kita ini mati? Sejatinya, hakikatnya ya kita mati. Sejak dulu, sekarang dan akan datang ya tetap mati. Yang hidup hanya Allah. Awal Allah, akhir Allah. Awalnya manusia apa? Goib. Manusia awalnya goib, kembali kepada goib. Awalnya tidak ada, kembali tidak ada. Tengoklah orang-orang sebelum kita. Yang katanya dulu terkenal di masanya. Tapi sekarang mana orangnya? Goib. Tidak ada. Kita pun juga sama. Sekarang seolah-olah kita ada. Tapi sebentar lagi ya goib. Nah, jadi bagaimana supaya kita selamat kembali kepada Allah? Ya Tuhankan Allah di hatimu. Jangan nunggu sakaratul maut. Sakit. Diazab oleh Allah. Dikelombek. Nama kita dicopot. Amal kita dicopot. Harta kita dicopot. Semuanya dicopot dengan paksa dan siksa. Sakit. Maka dari itu pesan Allah, matikan dirimu sebelum matimu. Agar apa? Agar kau tahu jalan pulangmu. Jalan pulang inilah yang dilewati oleh jalan pulangnya para nabi dan rasul. Jalan pulangnya kemana? Kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pulang kepada Allah. Tidak pulang kemana-mana. Tidak pulang ke alam kubur. Tidak pulang ke azab kubur. Tidak pulang ke akhirat. Pulang pada Allah. Berarti orang yang sudah mati itu selesai apa belum? Nah, kalau belum selesai, mana mungkin Allah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti kalau masih ada siksa kubur, azab kubur, Allah bohong. Ya enggak? Allah bohong. Anda suka kalau Allah bohong? Kan selama ini Anda suka kalau Allah bohong. Kenapa? Anda masih percaya bahwa setelah kematian ada siksa kubur, ada azab kubur. Berarti kan Anda suka dibohongi Allah, ya kan? Nah, maknanya siksa kubur, alam kubur, hari akhirat, hari kebangkitan,
buat siratal mustaqim, alam hisab, neraka, surga. Itu hak nyata adanya. Kapan? Sekarang. Bukan besok. Kalau Anda sudah mati, apa bisa merasakan itu semua? Yang bisa merasakan alam-alam itu semua kan yang hidup. Contoh, ketika ada orang meninggal, Pak Mudin mentalkini, wahai fulan, marrobuka. Kalau kamu didatangi malaikat mungkar nakir, ditanya siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Kan begitu. Logikanya begini, biar Anda tidak angen-angen. Contoh, ketika saya tidur nyenyak, Anda ada di atas saya bilang, ditalkin saya, wahai Abdul Halim, marrabuka. Kira-kira saya tahu. Saya tidur, ngorok. Anda menalkin saya. Kira-kira saya tahu? Respon? Tidak respon kan? Saya tidur. Apalagi mati. Orang tidur saja tidak respon. Dikasih uang 1 M. Tidur saja. Apalagi mati. Bagaimana mungkin Pak Mudin bisa menunjukkan jalan bagi orang yang mati? Sebenarnya yang ditalkin itu orang yang mengantar ke kuburan itu loh yang ditalkin. Yang hatinya selama ini mungkar. Memungkari kewujudan Allah. Ditalkin oleh Pak Mudin. Marrobuka. Sesungguhnya Pak Mudin ini menanggalkan marrobuka, bukan marrobu. Ini tidak tahu apa-apa. Ini sudah nikmat. Oh sudah tidur. Yang bisa ditanya orang-orang yang mengantar jenazah itu. Berarti kalau di dalam hati kita belum wujud nyata Allahnya, yang wujud masih manusianya, berarti kita selama ini tinggal di mana? Di dalam kuburan. Mana kuburannya? Badan ini loh, yang dari tanah ini kuburan. Setelah dikubur, jiwa kita disiksa, diadab. Kenapa? Tidak ada imannya. Diadab dengan apa? Diadab dengan ketakutan-ketakutan tentang dunia. Besok makan apa? Untuk anakku sekolah gimana? Takut. Selalu takut dan takut. Itulah azab neraka. Jahanam dari api yang tak berasap. Kalau api-apinya korek kan berasap. Kalau apinya sini lebih sakit lagi. Kalau Anda benci pada orang, kemakan gini. Sehingga menyakiti badan, akhirnya jadi penyakit. Karena di dalamnya banyak api-api nerakanya. Apa buktinya? Bahwa di dalam ini api neraka. Allah berfirman, bahwa sesungguhnya neraka itu berbahan bakar badan-badan manusia. Dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang bagaimana? Hati yang ingkar kepada Tuhannya. Apa maknanya? Cek hati Anda. Siapa yang wujud di hati Anda? Anda apa Allah? Kalau yang wujud Anda, itulah makna hati yang keras. Jadi bahan bakarnya neraka. Kira-kira ini tidak kepanjangan, Pak Ustadz? Masih kurang ini waktunya. Lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami Bu, Bapak? Jadi di sini tidak usah cerita tentang kelahiran Nabi lagi. Maknanya dinyatakan di dalam hati kita kelahirannya. Disadarkan. Maknanya diri kita, seluruh manusia itulah khalifahnya Allah. Khalifahnya Allah itu ya sama dengan nabi-nabinya Allah. Khalifahnya Allah itu pun sama dengan rasul-rasulnya Allah. Anda selama ini tidak percaya kalau Anda Rasulullah. Tapi Anda lebih cinta, Anda menjadi rasulnya iblis. Jadi rasulnya hawa nafsu. Anda lebih cinta itu daripada menjadi rasulnya Allah. Sehingga di dalam hati Anda begini. Allah, kau diam saja. Aku ya bisa memasak sendiri. Allah, kau diam saja. Aku bisa sholat sendiri. Allah, kau diam saja. Aku bisa kerja sendiri. Kan begitu. Karena kita lebih cinta menjadi rasulnya iblis. Sehingga kita selalu diutus, disuruh oleh iblis. Selalu menjauhi Allah. Berarti selama ini sholat kita nyembah siapa?
nyembah iblis tapi tidak terasa. Inilah yang harus dibangkitkan. Jadi peringatan Nabi ini membangkitkan iman kita kembali yang selama ini terpendam. Bisa dipahami? Alhamdulillah.